Mau bikin kelompok-kelompok dakwah apapun silakan, tapi TKN Suryalayanya jangan dirusak. Begitu ya. Selamat berdakwah. Ayuhas salik. Mana anggota Iqomah? Mana anggota Iqomah? Teruskan gerakan dakwahnya, pakai saluran macam-macam, dan amalkan amaliyah Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah. Jaga jangan ada tambah dan kurangnya ya. Dan dalam tarekat hanya ada 2 tingkatan, murid, mursyid. Murid, mursyid, tidak ada lagi yang lain-lain. Bahkan wakil talqin pun bukan wakil mursyid. Selesai sudah talqin zikir. Sebagai penutup, saya mau bicara tentang iqomah. Di dalam maklumat yang dikeluarkan oleh Abah Anom, manakib itu 1. Baca Quran, 2. Baca tanbih, 3. Baca tawasul, 4. Baca manqobah. 4 itu saja manakib. Kemudian boleh ada tambahan yang kelima, hikmah ilmiah. Dan dalam maklumat itu dikatakan, apabila ada hal-hal lain, pengumuman-pengumuman dan segala macam, lakukan di awal sebelum baca Quran, atau di akhir sesudah baca manakib. Jadi setelah manakib mau ada pengumuman, mau ada arahan-arahan tentang iqomah, mau ada pembacaan wasiat dari Wak Jejen, tidak jadi masalah, karena itu sudah di luar manakib. Baca Quran, tanbih, tawasul, manqobah. Sebelumnya, sebelum baca Quran atau sesudah manqobah. Selesai ya. Tidak jadi masalah ya. Kami pun di Jakarta, selesai manqobah, baca salawat dulu, sambil ada yang ngedarin kantong, ngumpulin sedekah, baru setelah itu masuk hikmah ilmiah. Itu soal manqobahnya. Jadikanlah tarekat Qadiriyah Naksabandiyah ini sebagai nyawa hidup kita. Itu tarekat kita. Dan dalam tarekat hanya ada 2 tingkatan, murid, mursyid. Murid, mursyid, tidak ada lagi yang lain-lain. Bahkan wakil talqin pun bukan wakil mursyid. Kalau di pom bensin SPBU ada petugas SPBU, tarik itu selang bensin, colokkan ke tangki mobil, pencet, klek, mengalirlah bensin. Pekerjaan wakil talqin itu seperti petugas SPBU. Ada kak selangnya, masukin, pencet, aliran bensin dari mursyid langsung ke murid, mursyid ke murid, mursyid ke murid. Dan begitu selesai, gantung lagi itu selang bensin, maka wakil talqin pun sama dengan murid yang lain. Dalam tarekat hanya ada mursyid, ada murid ya. Manakib 4 sudah jelas, Quran, tanbih, tawasul, manqobah. Segala yang lain-lain sebelumnya atau sesudahnya tidak jadi masalah. Kalau tarekat menjadi nyawa kehidupan kita, itu boleh dibilang untuk urusan pribadi kita. Pribadi kita sebagai murid ke mursyid, terus ke Allah. Tetapi apa yang kita jalani ini kita perlu dakwahkan. Bagaimana berdakwah itu urusan masing-masing. Ya. Di Jakarta ada yang dulunya penyiar radio. Nah, sekarang kalau mau bikin stasiun radio kan mahal teknologinya. Sekarang tidak, cukup pakai Zoom, streaming ke YouTube, streaming ke Instagram. Nah, dia seperti siaran. Dia kumpulin anak-anak muda, dia berdakwah.
Boleh nggak Pak Wafidin? Silahkan jalan. Ada lagi di kolong-kolong jembatan ada anak-anak pang. Dia ngurusin anak-anak pang yang rambutnya dicat macam-macam. Diberikan kesadaran, diajak, dibawa ke masjid, diberikan talqin zikir dengan tato-tatonya, dengan rambut yang dicat warna-warni. Kembali ke kolong jembatan, zikir, khataman. Waktu main gitar, ngepang ya pang. Tapi saatnya sholat, saatnya zikir. Silakan, itu dakwah. Itu. Saya berdakwah, saya bikin lembaga amil zakat, saya bikin badan wakaf, itu urusan dakwah. Ada juga memang kita punya lembaga dakwah TKN, LDTKN. Untuk ibu-ibu namanya Ibu Bella. Untuk anak-anak muda GMPS. Silakan. Tetapi lihat gambar yang tadi. Penduduk Indonesia 273 juta. Yang muslim 240 juta. 240 juta muslim ini tidak akan bisa didakwahi hanya oleh LDTKN. Tidak bisa. 240 juta muslim di Indonesia tersebar, tidak bisa didakwahi hanya oleh Ibu Bella. 240 juta muslim di Indonesia tidak bisa didakwahi hanya oleh GMPS. Apalagi kalau di dalam LDTKN, di dalam Ibu Bella, di dalam GMPS lebih banyak sibuk urusan-urusan organisasi, bukan dakwahnya. Urusan iuran anggota, urusan penataran, urusan bikin acara ini, nyablon kaos, urusan milad segala macam. Lalu dakwahnya kapan? Jadi percayalah, LDTKN itu kita jaga. Tetapi LDTKN sebesar apapun tidak akan cukup kuat untuk mendakwahi 240 juta umat Islam di Indonesia. Ibu Bella jaga, kita perkuat, tapi dia tidak akan cukup untuk dakwah kepada semua ibu-ibu muslimah. GMPS kita bikin, tapi dia tidak akan cukup untuk mendakwahi semua kaum muda. Diperlukan saluran lain, saluran lain. Bahwa Wak Jejen memprakarsai adanya iqomah, bahwa ajangan Aang sekarang memperkuat iqomah, jalan terus, saya dukung. Itu. Terus kembangkan. Tapi pesan satu, jangan coba-coba kutak-katik ajaran tarekatnya. Itu nyawa itu. Ya. Zikir jahar, zikir khafi, sudah itu, jangan diutak-atik. Ya. Khataman, sudah, jangan diutak-atik. Manakib, sudah, jangan diutak-atik. Dan siapa yang mencoba mengutak-atik itu celaka sendiri. Mursyid, murid, selesai. Ya. Tidak usah bikin mursyid baru. Tidak usah bikin wakil talqin baru, tidak usah bikin badal talqin. Namanya badal talqin, disingkat jadi batal. Itu. Nah, jadi kacau. Tidak usah bikin hal-hal yang menimbulkan pertanyaan. Sebab kalau ada pertanyaan, nanti akhirnya jadi pertentangan. Kalau sudah jadi pertentangan, munculnya pacogrekan. Bener nggak tuh istilahnya? Nah, jadi yang TKN-nya jangan ada perubahan apa-apa. Tapi saluran dakwah, ya, mau dakwah mengendarai motor besar, silakan. Di Jakarta ada kelompok anak muda namanya MLS. Menembus langit Suryalaya. Wah, namanya keren tuh. Kalau malam Jumat pakai motor konvoy ke kubur Keramat Luar Batang. Naik motor lagi ziarah ke kubur Habib Kuncung. Ke kubur ini ziarah. Meskipun yang diziarahi adalah para wali Allah, para habaib yang tidak masuk dalam TKN, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Ada lagi gerakan namanya DLJ, Dapur Leha Jakarta, TKN Jakarta, ya. Nomor rekening sekian, kumpulkan uang. Begitu masuk uang, bikin nasi yang bagus, nasi kebuli, bikin kardus yang bagus, maka tiap hari bagi-bagikan nasi itu kepada fakir miskin. Bahwa nanti ada fakir miskin yang kemudian bertanya, ikut talqin zikir, ikut zikir, tarik ke TKN. Tidak, bagikan saja.
anak-anak muda itulah yang tiap hari tenteng nasi bungkus 10 jalan, pakai apa itu sambil selfie. Itu ada gerobak sampah tuh. Kok di dalam gerobak ada orang tidur? Nah, dia belum makan. Pak, bangun, makan. Itu ada orang lagi tiduran di pinggir got, kasih makan. Ya. Itu tidak pakai nama LDTKN, tidak pakai nama Ibu Bella, tidak pakai nama GMPS, tapi Gerakan Dapur Leha namanya. Karena dulu di tempatnya di rumah Bu Leha, jadi Dapur Leha Jakarta. Nah, saluran dakwah mana-mana saja. Mau pakai motor, mau pakai mobil jeep, off-road, silahkan. Saya besok akan ke Batam, dari Batam saya naik speedboat ke Pulau Topang. Kenapa Pulau Topang? Ada Syekh Abdul Karim dari Banten, muridnya Syekh Ahmad Khotib. Murid Syekh Abdul Karim itu mengembangkan tarekat Qadiriyah Naksabandia di Purworejo, di Berjan. Nah, salah satu negara bagian Malaysia waktu perang melawan Inggris ingin merdeka, Sultan Johor itu meminta, kita perang melawan Inggris untuk merdeka tidak cukup hanya mengandalkan senjata fisik, kita perlu kekuatan rohani. Rupanya ada satu orang pengamal tarekat, lalu dia diutus ke Purworejo, ke Berjan. Ini ada surat dari Sultan Johor, minta didukung secara tarekat supaya dikembangkan TKN di sana. Maka berangkatlah salah satu wakil talqin dari Berjan itu ke Johor, ke Malaysia. Di Malaysia beliau berdakwah, berdakwah mengembangkan tarekat Qadiriyah Naksabandia. Kemudian berhasillah Malaysia merdeka dari Inggris. Berhasil mereka dari Inggris. Setelah selesai tugas di Johor, beliau itu kembali ke Indonesia, bawa murid-muridnya tinggal di sebuah pulau. Satu pulau itu sekarang isinya 1.300 orang, tapi semuanya pengamal tarekat. Di pulau itu tidak ada mobil. Saya datang ke sana 4 tahun lalu menggunakan speedboat itu, dan besok saya datang lagi. Tarekat apa itu? Tarekat Qadiriyah Naksabandia. Dari mana jalurnya? Dari Berjan, Purworejo. Dari mana sambungannya? Ke Syekh Abdul Karim, Banten. Loh, bukan Suryalaya, bukan. Tetapi sebagai ikhwan tarekat, mereka mengundang saya untuk menjelaskan ketarekatan. Saya datang ke sana. Kita tidak usah terlalu fanatik, begitu. Tapi jangan rusak Suryalayanya. Mau bikin kelompok-kelompok dakwah apapun, silakan. Tapi TKN Suryalayanya jangan dirusak, begitu ya. Selamat berdakwah. Ayuhas salik. Mana anggota Iqomah? Mana anggota Iqomah? Teruskan gerakan dakwahnya, pakai saluran macam-macam, dan amalkan amaliyah Thariqah Qadiriyah Naksabandia. Jaga, jangan ada tambah dan kurangnya ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.